Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Pagi hari ini kita akan belajar informatika di kelas 7. Materi kita pada pagi hari ini, program aplikasi dan cara menggunakannya. Ada 3 hal dalam materi program aplikasi dan cara penggunaannya. Yang pertama, macam-macam perangkat lunak berbasis Windows. Lalu yang kedua, aplikasi di luar sistem operasi Windows. Sedangkan yang ketiga, interaksi antarmuka beberapa program aplikasi. Macam-macam perangkat lunak berbasis Windows. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada. Fungsi utama operating system yang pertama, menyimpan program dan aksesnya. Yang kedua, membagi tugas di dalam CPU. Yang ketiga, merekam sumber data. Yang keempat, mengatur memori termasuk menyimpan, menghapus, dan mendapatkan data. Serta yang kelima, memeriksa kesalahan sistem. Macam-macam sistem operasi adalah Microsoft Disk Operating System, Windows, Novel Netware, Unix, dan Linux. Yang B, perangkat lunak utility. Utility adalah program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem, misalnya untuk memformat disket. Pada lingkungan Windows, program scan disk, disk cleanup, dan disk defragment secara otomatis disertakan dalam komputer ketika diinstal. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi di luar sistem operasi Windows. Penggolongan perangkat lunak aplikasi, yang pertama, perangkat lunak komersial. Yang kedua, perangkat lunak domain atau public. Yang ketiga, shareware. Yang keempat, freeware. Yang kelima, free software. Yang keenam, open source. Lalu yang ketujuh, application suite. Ada 4 aplikasi yang biasa kita gunakan di luar Windows. Yang pertama adalah Microsoft Word atau kita kenal dengan word processing yang biasa digunakan untuk mengolah dokumen. Sedangkan yang kedua adalah Microsoft Excel atau spreadsheet yang kita kenal juga pengolah angka yang biasanya kita pakai untuk menggunakan rumus. Lalu yang ketiga adalah PowerPoint atau yang kita gunakan biasanya untuk presentasi. Sedangkan software untuk grafis biasa kita gunakan boleh Adobe Photoshop atau CorelDRAW. Anak-anak yang Ibu banggakan pada pagi hari ini, Ibu mengingatkan kembali materi di SD. Mungkin saja anak-anak di SD sudah pernah mempraktekkan apa yang barusan saya sampaikan tentang aplikasi ini, yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel atau Adobe Photoshop maupun CorelDRAW. Anak-anak, saat ini kita belum bisa praktek ya karena kita masih belajar jarak jauh. Namun Ibu berharap bagi anak-anak yang kebetulan punya laptop di rumah boleh dipraktekkan tentang aplikasi ini. Atau juga anak-anak yang punya HP boleh di-download ya di HP-nya tentang Office ini. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan kembali materi ini. Yang ketiga, interaksi dengan antarmuka beberapa program aplikasi. Berikut contoh program aplikasi. Yang A, menggunakan Windows Explorer. Windows Explorer merupakan sarana yang penting dalam suatu operating system. Komponen yang ada di Windows Explorer, yang pertama, itu adalah title bar. Komponen ini digunakan untuk memberi informasi berupa judul dari jendela yang sedang aktif. Yang kedua adalah komponen yang ada di pojok kanan atas jendela kontrol. Ini terdiri atas 4 tombol, yaitu tombol close, minimize, maximize, dan tombol restore. Sedangkan yang ketiga adalah daftar menu atau menu bar. Bagian ini terdiri atas menu-menu, masing-masing menu terdiri atas submenu. Yang keempat adalah daftar alat atau toolbar. Bagian ini terdiri atas icon-icon, dan setiap icon mewakili satu perintah. Yang kelima adalah penggulung atau scrollbar. Penggulung atau scrollbar merupakan berfungsi atau mempunyai tugas untuk menggulung layar. Yang B, menggunakan kalkulator.
Komputer juga menyediakan sarana untuk melakukan perhitungan. Sarana ini berupa program aplikasi kalkulator. Aplikasi kalkulator tidak hanya ada di laptop ya, tetapi juga anak-anak sering gunakan melalui HP atau mobile yang anak-anak miliki. Baik, untuk mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, ada tugas yang anak-anak akan kerjakan, di mana anak-anak akan menyebutkan macam-macam sistem operasi. Tugas ini akan dikumpul di Google Classroom. Anak-anak di bawah ini sudah ada contoh berupa tabel yang ibu buat. Namun tidak harus anak-anak buat contoh seperti di bawah ini. Anak-anak boleh menulis di buku catatan dengan cara nomor, lalu macam-macam atau jenis dari sistem operasi, lalu fungsinya. Anak-anak kirimkan di Google Classroom. Anak-anak, pada kesempatan ini ibu mengingatkan, di pertemuan berikutnya kita akan mulai belajar praktek salah satu aplikasi yang tadi kita sudah pelajari, yaitu apakah di situ anak-anak bisa lihat tadi ada aplikasi Microsoft Word atau yang kita kenal tadi word processing, lalu juga ada aplikasi Microsoft Excel atau pengolah angka, lalu ada aplikasi PowerPoint, dan juga ada aplikasi desain grafis yang mungkin anak-anak sudah pelajari di SD, yaitu tentang CorelDRAW atau mungkin Adobe Photoshop. Anak-anak, mari kita terus semangat belajar dan kita tetap sehat, dan juga tetap anak-anak menjaga kesehatan di mana anak-anak tinggal. Sekian materi yang bisa ibu sampaikan pada pagi hari ini.